Oke ya, barangkali misalkan kita cek kembali ya, ini ada suatu struktur untuk kode program dengan sintaks if else ya, yang digunakan ketika ada hasil bernilai benar atau salah ya, yang kita bisa representasikan dari suatu kriteria atau kondisi atau syarat yang harus terpenuhi ya jika ada beberapa kriteria tadi ya. Biasanya untuk kasus kalau di matematikanya ada nilai mutlak ya, oke, atau absolut ya. Jadi kalau misalkan kita beri suatu nilai absolut ya, maka dicek dia ya, apa nilainya positif atau negatif ya. Tapi kalau sudah diberi absolut, maka nilainya tetap positif sebenarnya. Tapi secara definisinya seperti itu dia. Oke. Sintaksnya di sini dia jika ya if ya, lalu angka seperti biasa. Oke, if angka bernilai positif, maka sampaikan ya persen i adalah bilangan positif ya. Jadi positif artinya lebih besar dari nol ya, seperti ini. Jika tidak, maka kita katakan negatif ya. Kalau misalkan dari baris 8 ini masih belum rinci, belum lengkap, maka bisa kita susun dengan lebih rinci lagi ya pada baris 14 ya. Jadi cek ya, apakah angka positif, apakah angka negatif ya, seperti itu ya. Nah, kalaupun masih dua-duanya tidak positif, dia tidak ya. Negatif dia tidak, maka terakhir maka dia kita pastikan angkanya adalah bernilai 0 ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk yang contoh dari percabangan lagi ya, bisa kita gunakan untuk suatu apa namanya di sini pemilihan beberapa fitur atau menu ya. Misal membuat suatu aplikasi layaknya aplikasi yang ada di swalayan ya, atau di gerai atau di toko ya. Misal kita sebut Alfamart atau Indomart ya. Situ kasir di apa diberikan beberapa fitur, apakah ingin cetak struk, apakah ingin mengisikan barang-barang yang dibeli oleh konsumen ya, atau mungkin kasir bisa melakukan rekapitulasi ya hasil-hasil pencatatan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ada berapa transaksi penjualan yang sudah diisikan ke sistem misalkan. Itu banyak ya. Oke, ini contohnya di sini pada baris 22 ada fitur daftar akun ya, yang kedua login, yang ketiga logout ya, yang keempat cetak biodata, yang kelima mungkin fitur pencarian, yang keenam fitur pengurutan ya, yang ketujuh fitur pembaharuan data ya, dan yang seterusnya ya. Oke, nah di sini kita bisa mendeklarasikan ya dengan menggunakan if ya. Jika ya, nah di sini muncul ya integer pilihan ya. Scanf dia berarti meminta user untuk mengisikan ya, mengisikan login, mengisikan suatu nilai ya bertipe integer dari papan ketik dari keyboard ya, kita isikan apakah 10, 100 ya dan seterusnya. Kalau di contoh saat ini kita ada 4 fitur, maka kita tulis di sini ya, jika pilihan sama dengan, nah di sini ya 1, maka hasilnya tampilkan registrasi ya. Meskipun nanti di sini bisa tambah beberapa kode program yang lain bisa ditambah ya, ada lagi misalkan ya, dan seterusnya ya.
Oke. Jika tidak, ya, pilihan sama dengan 2, ya. Jadi kalau sama dengannya ada 2, dia membandingkan, ya, melakukan komparasi. Apakah bernilai sama? Ya, pilihan yang diisikan dari papan ketik dengan yang ditentukan di sini. Oke. Nah, di sini perhatikan ya, scanf sekali lagi. Di sini scanf diapit oleh tanda petik 2, lalu tipenya apa yang akan diisi? Nah, seperti itu dia. Ya. Setelah itu koma, kita beri tanda tag ya namanya ya. Namanya itu untuk apa? Teknis pengalamatan variabel saja ya, yang ada pada bahasa pemrograman C ya. Oke. Di sini perlu memang ya dia. Oke. Lalu juga yang berkaitan dengan if, kenapa harus ada else ya? Jadi kita mendeklarasikannya dari tadi, if pilihan 1 ya, printf. Else if pilihan 2, printf ya. Else if pilihan 3, print ya. Else if pilihan keempat dan seterusnya. Kenapa tidak kita tuliskan hapus seperti ini? Toh sama-sama benar ya. Oke. Apa bedanya nih kalau kita hapus else if-nya seperti itu? Kecuali yang terakhir ya. Kalau dihapus dia justru agak membingungkan ya. Maka akan dikerjakan ini ya, kecuali sintaks kurung kurangnya pun kita hapus ya, 2 ini. Kalau kita mendeklarasikan dengan hanya if saja, if pilihan 1, if pilihan 2, if pilihan 3, tanpa adanya else, maka semua ya dari baris 30 sampai 45 akan dieksekusi, akan dilakukan pengecekan satu persatu ya. Baris 30 dieksekusi, mau benar hasilnya atau salah, tetap pada baris 35 akan dilakukan eksekusi lagi ya. Dicek lagi apakah pilihan sama dengan 2, benar atau salah, dicek pada baris 38 ya. Apakah pilihan sama dengan 3 ya? Kalau benar dia mengerjakan print, kalau tidak maka tetap akan melanjutkan ke pilihan keempat ya. Contoh misalnya, pilihannya di sini fiturnya ada 4 ya. Kita ngisi ya, isikan pilihan Anda ya. Kita isi ya, misal kita isi dengan angka 1 ya, angka 1. Angka 1 dia diisi di sini ya. Oke. Apakah 1 sama dengan 1 benar ya? Maka akan mendeklarasikan Anda memilih daftar akun. Oke. Nah, benar ya, setelah mengerjakan baris 31, dia akan kembali melakukan pengecekan untuk mengeksekusi baris 35. Apakah 1 sama dengan 2? Tidak. Oke. Dia lalu mengerjakan lagi baris 38. Apakah 1 sama dengan 3? Tidak. Ya. Dia mengerjakan di sini lagi. Apakah 1 sama dengan 4? Tidak. Nah, dan terakhir dia mengerjakan, maaf, pilihan tidak ada di program kami. Jadi kalau baris ini dieksekusi, ya, maka akan menghasilkan, ya, kalau kita isi dengan isi pilihannya adalah 1, maka akan menghasilkan Anda memilih menu fitur daftar akun, dan akan muncul juga di sini, maaf, pilihan tidak ada di program kami ya. Jadi itu ya kalau kita mengisinya seperti itu. Ini contoh aja kalau kita jalankan ya. Coba kita eksekusi ya. Kita coba eksekusi. Kalau yang ini kita jadikan komen dulu. Jadi bagaimana kalau tanpa else ya? Kita coba ini ya. Kita isi 1 ya sekarang. Hasilnya apa munculnya? Kita isi 1. Nah, muncul ya.
Anda memilih menu daftar akun. Seperti itu ya. Lalu, maaf, pilihan Anda tidak ada di program kami. Nah, gitu, benar ya. Oke. Kalau yang ini Pak, apa nih? Anda memilih yang terakhir ini dia. Yang terakhir dia dihasilkan dari switch case ya. Ini dihasilkan dari switch case ya. Oke, ini switch case-nya dia ya. Jadi kalau kita run yang tadi, maka akan menghasilkan dua nah, ya, output ya. Yang pertama outputnya adalah Anda memilih fitur daftar. Yang kedua, maaf, pilihan tidak ada di program kami. Jadi lucu ya seperti itu. Karena itu kita wajib ya mendeklarasikan di sini dia else ya. Else if. Nah, seperti itu. Jadi gunanya else if adalah kalau sudah ada satu yang benar ya, maka dia tidak akan mengeksekusi baris-baris yang masih ada di if berikutnya. Langsung akan pindah ke luar if ya. Seperti itu. Oke, ini masih ada else. Sekarang kita coba run ya. Kita pilih satu ya, maka akan hanya satu opsi. Nah, Anda memilih fitur daftar, udah. Dia tidak akan mengecek baris 36, baris 34, baris 38 dan seterusnya. Setelah dia mengerjakan baris 31, dia langsung akan mengeksekusi baris 44 ini sampai ke bawah. Ya, itu bedanya kalau kita gunakan apa namanya kata kunci else ya. Jadi penting else if ini dia. Oke. Sama halnya sebenarnya kalau kita pada switch case, kalau kita menghilangkan tanda break ya. Jadi sintaks break kalau kita hapus ini bisa berbahaya ya. Kalau kita lakukan hapus ya, ini sama, maka akan semua dieksekusi ya, seperti itu. Oke ya, contoh nih ya. Jadi kita hilangkan breaknya ya. Apa yang terjadi seperti ini dia. Jadi kalau kita run ya, kan? Kita pilih satu ya. Oh, semuanya ditulis sama dia ya. Anda memilih fitur daftar akun, login akun, logout, cetak biodata. Maaf, tidak ada program di kami. Ya. Jadi semuanya akan ditulis ya, case 1, case 2, case 3 dan seterusnya. Ya. Padahal yang diisi hanya satu. Nah ini fungsinya break ya. Jadi kita perlu kita perlu tetap ya untuk mendeklarasikan break ya. Kapan Pak Barja break ini bisa kita tidak ditulis? Menyesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan ya. Oke, ya. Seperti ini dia. Jadi tahu sudah fungsi dari else dan break ya. Oke. Ini contoh-contoh pengayaan ya. Oke. Contoh-contohnya seperti ini. Misal contoh yang lain di dalam suatu percabangan if ya. Kita tambahkan if lagi misalkan. Boleh, tidak masalah ya. If misalkan pilihan lebih besar dari 0 misal ya. Contoh seperti ini boleh, tidak masalah ya. Atau mungkin di dalam percabangan if ya bisa kita isikan misalkan switch, boleh seperti ini ya. If pilihan, lalu misalkan ada case ya, case 1 apa ya, misalkan di sini dia isinya adalah print misalkan ya, print F. Oke. Contoh misalkan di sini dia misalkan backslash n lalu break misalkan ya. Lalu ada case 2, ini contoh ya. Oke, ini kok pilihnya. Print F misalkan dia BBBBB ya, backslash N ya. Lalu misalkan break ya. Nah, itu tidak masalah ya. Atau mungkin terakhir bisa kita tambahkan default print F misalkan dia di sini Z ya. Misalkan backslash N
lalu break ya, dan seterusnya. Bisa seperti ini, tidak masalah ya. Pak, di dalam case satu sebelum break, misalkan ada kondisi lagi Pak Barja, ya nggak apa-apa, menyesuaikan saja ya. Misalkan ada kondisi lagi, misalkan ya, if misalkan pilihan dikurangi 2 lebih besar dari 100, ini contoh ya. Ada keterangan misalkan printf di sini, misalkan dia AC 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 misalkan ya, kayak gitu. Backslash n lalu titik koma ya, ada else misalnya seperti itu ya, dan seterusnya ya. Jadi tidak masalah, menyesuaikan saja ya. Oke. Ini namanya nested if ya, perulangan bersarang ya. Di dalam percabangan, nested if, percabangan bersarang ya. Di dalam percabangan memuat percabangan lagi ya, seperti itu. Oke. Begitu juga kalau kita menggunakan switch ya. Di dalam switch ada switch lagi ya. Atau mungkin tadi ya pada baris yang contoh tadi ini ya. Case 2 misalkan ya. Kalau case 1 di dalamnya ada kondisi dia ya. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini case 1 bagaimana? Ada kondisi lagi ya. Case 2 bagaimana misalkan? Nah, case 2 contohnya di dalam apa tuh? Switch case ya. Ternyata ada case lagi ya. Switch katanya seperti ini ya. Menyesuaikan aja ya. Switch misalkan pilihan ya. Lalu case apa ya, misalkan case 11 misalkan ya, seperti ini ya. Oke. Ada case 222 ya, seperti itu. Ada case misalkan 300 ya, atau default terakhir ya. Nah, ini harus ada ya. Misalkan di sini dia printf misalkan A ya. Lalu backslash n ya. Lalu break ya. Kalau yang ini misalkan jadi memang banyak ya. Di sini dia DB ya. Yang ini misalkan dia hasilnya adalah CC ya, break. Terakhir misalkan dia ABC misalkan ya. Jadi di dalam if ada switch, di dalam switch ada kondisi ya, di dalam switch ada switch lagi ya, tidak masalah ya. Kapan diperlukan? Sesuai dengan permintaan ya, sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Kalau memang diperlukan, maka kita susun ya. Kalau tidak, sudah ya. Disederhanakan ya. Kalau bisa memang di dunia komputasi pemrograman kita memilih cara yang paling efektif, bukan cara yang praktis ya. Kadang praktis tapi tidak masuk kaidah ya. Kalau praktis dia masuk kaidah dan benar ya, valid ya, boleh ya, seperti itu ya. Tidak masalah. Jadi banyak di sini ya untuk materi-materi yang ada di percabangan ya. Oke. Lebih jauh lagi misalkan ada penulisan, kalau nggak keliru namanya struktur if, struktur switch case, ada lagi struktur ternary ya. Oke, itu bisa kita googling ya, cari di Google aja, hanya untuk pemahaman ya. Yang jelas di dalam suatu kondisi if ini dia bernilai boolean ya, yakni true atau false ya. Padahal ya untuk tipe data boolean sendiri di bahasa C belum ada ya. Kalau pada bahasa C++ ada ya. Fungsi string tipe string ya juga tidak ada di bahasa C ya. Bagaimana Pak Bagja untuk tipe boolean ya bisa kita gunakan di bahasa C ya? Kita bisa menggunakan representatif ya dari integer ya. Jadi misalnya 0 itu dianggap
representasi dari false ya. Sedangkan selain 0, 1, 2, 3 dianggap representasi dari nilai true ya, seperti itu bisa ya. Oke, jadi kita bisa membuat penyederhanaan ya, seperti itu di bahasa C. Benar-benar menurut saya pribadi bahasanya primitif ya. Tapi meskipun bahasa pemrograman C ini primitif, tapi sangat tangguh, powerful ya, dan tingkat kecepatan proses komputasinya ini juga sangat bisa diandalkan ya. Jadi tinggi. Oke. Ya sudah, nggak usah nangis ya, Dek. Oke ya. Ini sekali lagi untuk di percabangan ya, sebenarnya bisa kita lakukan modifikasi-modifikasi ya, dan yang lain ya. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini lumayan ya materinya, yang dari bahasa algoritmik, yang kedua Pascal, yang ketiga Java, yang keempat adalah apa? C ya. Yang untuk C saya berasumsi karena sudah ada fondasi ya, fondasi yang sudah apa? Banyak ya, besar ya, yakni apa? Java, Python ya, atau Python, Pascal ya. Nah, kita bisa mengeksplor ya, lebih jauh tentang namanya nested kondisional ya. Jadi kondisional bersarang di dalam kondisi ya, memiliki kondisi-kondisi yang lain ya. Kapan digunakan? Nah, nanti ada saat teman-teman terutama mempelajari tentang kecerdasan buatan atau image processing ya, atau mungkin data mining ya, atau sistem pakar ya, dan yang lain. Oke. Ini seperti ini. Jadi sebenarnya bahasanya sama seperti bahasa kita berinteraksi sesama manusia ya. Nah, sekarang kita menggunakan bahasa Python ya, Java, C, atau MATLAB atau PHP untuk mengkomunikasikan ke suatu sistem atau aplikasi seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ingin dicek dulu, misalkan apa yang sudah dituliskan. Oke. Saya izin sebentar ya, ada keperluan mau minum dulu. Oke ya. Saya yakin sudah familiar ya, tapi ini ada hal yang baru. Misalkan contohnya ada scanf ya, ada switch case, ada nested kondisional ya, seperti itu. Kalau untuk tambahan kondisi-kondisi ya, bisa kita tambahkan di sini dengan operator ya, n misalkan ya, bisa seperti ini, n misalkan pilihan mod 2 mod 2
sama dengan satu misalnya. Oke. Oke. Atau Atau sama dengan nol misalkan ya, ini contoh ya. Oke. Kalau Kalau kita bilang seperti ini, dia berarti dia salah satu kriteria untuk mengecek bilangan ganjil atau genap sebenarnya ya. Kalau ini adalah operator N ya. Kalau N maka di gerbang operator N, di gerbang N, maka duanya harus bernilai benar ya. Oke. Ini harus bernilai true ya. Ini pun harus bernilai true ya. Tapi kalau kita ganti dengan operator OR ya, nah ini ini OR, OR, maka maka bisa bisa salah satu saja bernilai true ya, atau kedua-duanya bernilai true ya. Ini contoh kalau kita jadikan kondisi yang majemuk ya, compound kondisional ya, seperti itu. Oke, untuk yang di bawah pun masih sama sih sebenarnya ya. Kalau tadi di if kita obrak-abrik, sekarang misalkan di switch ya, sama ya. Misalkan tadi di switch ada kondisi-kondisi lagi, silahkan ya. Bisa kita tambahkan switch lagi, boleh, tidak masalah ya. Pilihan misalkan atau mungkin option yang lain ya. Atau mungkin ada suatu variabel di sini integer x misalnya. Ya, misalkan kita bisa ganti ini switch x ya. Atau mungkin di case yang kedua, di dalam case yang kedua ada suatu kondisi misalkan if, nah seperti itu ya, x tambah 1 sama dengan 4 misalkan seperti ini. Ada kondisinya, ada if lagi mungkin if x dikurangi 1 sama dengan 10 ya. Oke. Dan seterusnya ya. Oke, ini else misalkan ya. Seperti itu ya. Jadi ini materi-materi seperti ini sebenarnya sudah apa namanya? Materi pengayaan ya. Jadi dihadapkan, oh ternyata kombinasi-kombinasi dari switch ya, atau mungkin switch di dalamnya ada perulangan misalkan, atau di dalam fungsi, di dalam percabangan ternyata bisa memanggil fungsi gitu ya. Itu juga bisa seperti itu ya. Jadi banyak memang seperti ini ya. Untuk yang berikutnya kita akan pelajari tentang namanya adalah perulangan ya, perulangan yang bersarang. Oke. Dan kita bisa tidak hanya sorting atau searching ya, tapi juga bisa kita lakukan sama ya, mengobrak-abrik ya, bisa lakukan konversi atau menggabung ya dari perulangan satu ke dua, bahkan menyertakan switch case. Oke, seperti yang pernah kita contohkan di Python atau Java ya. Oke, seperti ini. Oke, untuk saat ini seperti ini dulu ya, penjelasan dan prakteknya. Tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.